Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Minggu Paskah yang ke-7. Bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan bersama pada hari ini, khususnya dalam bacaan Injil, kita akan mendengar bagaimana Yesus mendoakan para muridnya sebelum ia berpisah dengan mereka. Dan dalam doanya itu, Yesus memohonkan supaya para muridnya tetap bersatu untuk mengenal Yesus atau mengimani Yesus mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar, sebagaimana yang pernah diwartakan oleh Yesus, yang pernah difirmankan oleh Yesus kepada para muridnya. Lalu mengapa Yesus mendoakan para muridnya dan menekankan pentingnya persatuan atau memohonkan persatuan kepada para murid? Rupanya Yesus sungguh menyadari bahwa perjuangan para muridnya untuk melanjutkan karya pewartaannya, misinya akan berat, tidak mudah, di mana mereka atau para muridnya nanti mereka akan dihina, dibenci, dinista oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Yesus sungguh menyadari itu, karena itu sebelum ia naik ke surga, ia memberikan nasihat dan wejangan kepada para muridnya, supaya mereka tetap bersatu, saling mengasihi satu sama lain. Ia juga menjanjikan Roh Kudus, supaya menguatkan dan membimbing mereka, supaya mereka tidak takut, tidak gentar untuk terus mewartakan karya keselamatan yang sudah dimulai oleh Yesus. Lalu pada hari ini, Yesus sekali lagi mendoakan rahmat persatuan dan kerukunan itu bagi para muridnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita petik atau kita ambil makna dari bacaan yang kita renungkan bersama pada hari ini? Sebagaimana yang didoakan oleh Yesus kepada para muridnya, kita pun juga diharapkan untuk memohon rahmat persatuan dan kerukunan itu di antara kita. Pertama, persatuan kita dengan Tuhan dan juga persatuan dengan sesama. Bersatu dengan Tuhan berarti kita mau mengenal secara terus-menerus tentang Tuhan, tentang Yesus. Dan ada banyak sarana yang membantu kita untuk semakin mengenal Yesus, supaya antara kita dengan Yesus, iman kita kepada Yesus semakin teguh dan semakin mendalam. Antara lain, kita bisa mengenal Yesus melalui kitab suci, mendengarkan firman-Nya di sana. Kita juga membaca ajaran-ajaran gereja atau magisterium. Kita juga bisa mengenal Yesus secara lebih mendalam dengan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan rohani, merayakan sakramen Ekaristi misalnya. Dan juga lalu melalui doa pribadi, maupun doa bersama, dan melalui devosi-devosi dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, penting juga bersatu, memohon rahmat persatuan dan kerukunan itu dengan sesama kita. Karena tidak mungkin kita mau bersatu dengan Yesus, mau bersatu dengan Tuhan, tetapi di sisi yang lain kita membenci sesama kita. Dan persatuan dengan Tuhan itu kita mulai bangun dari keluarga kita masing-masing. Kita membangun dari keluarga kita masing-masing, seperti halnya para murid ketika Yesus naik ke surga, mereka menunggu kedatangan Roh Kudus, mereka berkumpul dalam satu rumah, mereka bersatu dengan hati yang tulus, bersatu untuk bertekun dalam doa. Kita juga diajak untuk bersatu dalam doa. Doa merupakan sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan pada hari Minggu Paskah yang ke-7 ini, kita juga memperingati hari Minggu Komunikasi Sedunia. Dan Paus Fransiskus memberikan tema atau pesan kepada kita di hari Minggu Paskah ke-7 atau hari Minggu Komunikasi Sedunia ini, yaitu berbicara dengan hati. Berbicara dengan hati berarti berbicara dengan tulus, dengan ikhlas, dengan lemah lembut, dengan damai, dengan jujur, bukan berbicara dengan iri hati, dengan fitnah,
apalagi menyebarkan gosip dan lain sebagainya. Doa juga merupakan sebagai sarana komunikasi untuk berbicara dengan Tuhan. Ya, kita bisa berbicara dengan Tuhan ya, dengan hati, ya, tanpa kita berdoa di media sosial, ya, di Facebook ataupun ya, di WhatsApp dan lain sebagainya. Ya, kita diajak untuk berbicara dengan Tuhan ya, dalam hati kita, berdoa dengan hati. Ya. Karena itu Yesus mengatakan, ya kalau kamu berdoa, ya masuklah ke dalam pintu kamarmu, tutup pintu kamarmu dan berdoalah di sana. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita semakin mempererat persatuan kita dengan Tuhan, ya, dengan hidup doa dan juga membangun ya, persatuan atau kerukunan itu ya, dengan sesama, dan itu dimulai dari keluarga kita masing-masing, ya, dengan doa bersama dan lain sebagainya.